Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat hutan, melihat gunung, melihat tanaman yang ada di ladang makin membuat kita sayang pada alam, membuat kita juga bersyukur bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu agung, begitu murahnya. Apalagi kita tinggal di Indonesia ini sebagai untian zamrud khatulistiwa, nampak terpampang menghijaunya gunung di sana itu seluas itu. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Itu pertanyaannya. Sehingga Allah kemudian 30 kali mengulang pertanyaan itu dalam surah Ar-Rahman. Bi'ai ala'i rabbikuma tukaziban. Diulang sebanyak 30 kali untuk mengingatkan manusia bahwa begitu banyak sudah nikmat yang Allah berikan, tetapi manusia kalau hujan masih mengeluh katanya becek, kalau panas katanya kepanasan, kemudian lapar sedikit katanya Allah membuat ekonomi saya sulit, sempit, terhimpit. Saya sebagai orang yang termiskin di dunia, sebagai orang yang paling menderita. Itu hari ini sering kita dengar seperti itu. Padahal dengan begitu banyak karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbentang alam di Indonesia seluas ini, semakmur ini, itu kemurahan yang tidak diberi kepada penduduk negeri di belahan bumi yang lain. Coba ditengok Arab Saudi, ditengok di Mesir, ditengok di Afrika. Nah, itulah negeri Indonesia yang tidak kita bisa saksikan di belahan bumi yang lain. Maka wajar kalau kemudian negara lain itu bercita-cita ingin menguasai Indonesia, ingin menjajah Indonesia. Memang hari ini Belanda sudah tidak ke Indonesia, tidak menjajah Indonesia. Tapi apakah Anda masih merasa Indonesia ini sudah merdeka? Ada sebagian orang yang menganggapnya belum merdeka. Kenapa? Karena banyak sekali aset-aset Indonesia ini kemudian dibawa dari Indonesia, dinikmati di luar negeri sana. Contohnya orang luar negeri yang supaya masyarakat Indonesia ini tetap miskin dengan maju dengan cara bagaimana? Supaya pemerintah Indonesia itu tetap punya kebiasaan korupsi. Sehingga dengan hasil korupsi ini nanti supaya tidak terendus, tidak disita di Indonesia, maka dibawa hasil korupsi ke luar negeri. Apakah disimpan di bank Swiss, apakah disimpan di Singapura, maka hasil korupsi tidak bisa dinikmati. Yang menikmati triliunan uang itu mereka yang ada di negara Swiss sana, yang ada di Singapura sana. Uang itu diputar di negara Singapura sana. Nah, kita capek-capek korupsi, capek-capek mencuri uang itu, tapi akhirnya disimpan di luar negeri. Uang itu berbunga, diputar di luar negeri oleh negara luar. Itu sama halnya kekayaan Indonesia dibawa keluar, dinikmati di luar, di Indonesia tempat untuk mengambil saja. Bagaimana ini semuanya? Apakah akan seperti ini? Kalau anak bangsa tidak sadar, maka hari ini adanya program memberantas korupsi dengan cara memiskinkan para koruptor itu adalah cara untuk mengembalikan aset korupsi yang selama ini salah satunya tersimpan di luar negeri. Nah, kalau kita kemudian merasakan dampak dari pemerintahan yang korup itu menjadikan Indonesia masih carut-marut seperti ini, maka kita harus beranjak berusaha untuk menciptakan suasana Indonesia yang terbebas dari korupsi ke depan. Di Cina, Mao Zedong berhasil membuat Cina menjadi maju. Walaupun banyak orang mengatakan Mao Zedong itu membunuh secara massal. Pembunuhan di Tiananmen, pembunuhan 10.000 orang yang sedang berdemo diberondong peluru mati di Tiananmen, dianggap sebagai kejahatan. Itulah Cina. Cina menginginkan adanya kebersihan, adanya kedisiplinan, adanya manusia-manusia yang baik. Maka ada manusia yang kurang baik, mereka di bumi hanguskan. Apakah mungkin kita akan meniru Mao Zedong di Cina waktu itu? Orang pemerintahan ini dari turun-temurun, dari Soeharto beralih ke SBY, Megawati, Gus Dur, terus SBY, terus sekarang Presiden Jokowi masih aja korupsi subur. Apakah perlu ditembak masa kayak Mao Zedong yang dilakukan di Cina waktu itu? Ini memang terlihat kejam. Dan kita tidak ingin seperti itu. Hak asasi manusia dilindungi. Kita ingin hidup layaknya manusia yang beradab, tidak seperti itu. Meskipun cita-cita baik harus dilakukan dengan baik. Nah, semoga generasi akan datang menyadari pentingnya hidup dalam negara kerangka NKRI yang terbebas dari korupsi. Begitu kiranya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.